Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Waktu yang paling dianjurkan adalah di sepertiga malam terakhir, selepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Ada banyak keutamaan yang akan kita peroleh jika kita telah mampu untuk istiqomah dalam mengerjakannya secara rutin. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat selalu rutin melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat mulia, dan keajaiban melaksanakan sholat tahajud telah tercatat dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa keajaiban sholat tahajud seperti berikut ini. Yang pertama, sholat tahajud sebagai tiket masuk surga. Abdullah bin Muslim berkata, kalimat yang pertama kali kudengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, amal yang menolong di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang senantiasa bertahajud, insya Allah akan mendapatkan balasan yang sangat nikmat di akhirat kelak. Yang ketiga, pembersih penyakit hati dan jasmani. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, sarana meraih kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka, karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan oleh orang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, jalan mendapatkan rahmat Allah.
Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, sarana pengabulan permohonan. Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, penghapus dosa dan kesalahan. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, untuk taqarrub, penghapus dosa, dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan, jalan mendapat tempat yang terpuji. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, sholat tahajud telah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Yang kesembilan, pelepas ikatan setan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan 3 ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama. Apabila seseorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka terlepaslah ikatan pertama. Apabila ia berwudu, maka akan terbukalah ikatan kedua. Apabila dia sholat, akan terbukalah ikatan semuanya. Dia juga akan merasa bersemangat dan memiliki ketenangan jiwa. Jika tidak, maka dia akan malas dan kekusutan jiwa. Yang ke-10, waktu utama untuk berdoa. Amru ibnu Abbasah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malam apakah yang paling didengar? Rasulullah SAW menjawab, tengah malam terakhir. Maka sholatlah sebanyak yang kau inginkan. Sesungguhnya sholat waktu tersebut adalah maktubah masyhudah, waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya, dan apabila berdoa maka didengar doanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-11, meraih kesehatan jasmani. Sebagaimana dalam sebuah hadis, hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahana pendekatan diri pada Allah SWT, penghapus dosa, dan pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-12, menjaga kesehatan rohani. Allah SWT menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah. Allah SWT berfirman, dan hamba-hamba Rabb yang maha pengasih itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, dan orang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surah Al-Furqan ayat 63-64. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai 12 keajaiban sholat tahajud, yang insya Allah bisa kita peroleh apabila kita istiqomah mendirikan sholat tahajud. Mungkin masih banyak lagi keajaiban sholat tahajud yang lain. Yang pasti, sholat tahajud merupakan sholat yang terbaik sebagai ibadah tambahan bagi kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mendirikan sholat tahajud, dan dalam menjalani kehidupan ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dan kebaikan di dunia serta di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.